Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anakku kelas 10 MA Ulama Balul Huda. Hari ini kita akan mempelajari lanjutan pembelajaran ilmu tafsir. Nah, tema untuk pagi hari ini adalah tafsir bil maksur dan tafsir bil ra'i. Saya akan meringkas saja apa itu tafsir bil maksur, tafsir bil ra'i. Tafsir bil maksur dan tafsir bil ra'i ini adalah merupakan sumber penafsiran. Ya, sumber penafsiran. Tafsir bil maksur disebut bil maksur karena bisa juga disebut sebagai bil mangkul, mengandalkan periwayatan. Maka bisa disebut juga tafsir bil riwayah. Kenapa demikian? Karena memang dalam penafsiran Al-Quran yang menggunakan sumber penafsiran bil maksur ini dalam penafsirannya menggunakan satu ayat Quran bil Quran, kemudian ayat Quran bil hadis, kemudian pendapat sahabat, kemudian juga riwayat dari tabi'in. Nah, ini adalah secara sederhananya. Kita akan melihat langsung kepada contoh ayatnya biar ini lebih mudah untuk diterima. Baik, kita belajar tentang ayat Quran dengan ayat Quran. Contohnya di surah Al-Baqarah saja yang mudah, surah Al-Baqarah saja yang mudah kalian jangkau, maksud saya. Yang mudah kalian jangkau, kalian buka surah Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kalimat al-muttaqin dijelaskan dengan ayat sesudahnya, ayat 3 sampai ayat 5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Yang disebut muttaqin adalah apa? Atas siapa? Yakni mereka yang beriman kepada hal yang gaib. Hal yang gaib itu seperti apa? Hal yang gaib itu adalah seperti mempercayai Allah, mempercayai Rasulullah, kitab-kitab, hari akhir, dan juga qada dan qadarnya Allah. Itu adalah hal gaib, di mana kita tidak pernah bertemu langsung, bersinggungan langsung, tapi kita percaya akan keberadaannya. Kemudian setelah kita percaya kepada Allah, kita percaya kepada kanjeng Nabi. Apa bukti dari kita percaya kepada Allah dan Rasulullah? Ya, kita tentu akan melaksanakan apa perintah-perintahnya, apa pesan-pesan beliau. Nah, di sini disebutkan wa yuqimunas sholata, mendirikan sholat. Mendirikan sholat adalah bagian dari rasa percaya kita kepada Allah. Bukti kepercayaan kita kepada kanjeng Nabi, bahwa dengan adanya kanjeng Nabi pernah melakukan Isra dan Mi'raj. Di sana ada perintah sholat dan kita melaksanakan perintah itu. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan juga kita diminta untuk menafkahkan rezeki yang kita dapat. Maka menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itu juga bentuk dari ketakwaan. Ya. Selanjutnya, penafsiran Al-Quran dengan hadis Nabi. Penafsiran Al-Quran dengan hadis Nabi ini tentu banyak, karena bagian dari hadis juga merupakan bagian dari bayanut tasyri'. Bayanut tasyri' menjelaskan syariat-syariat dalam Al-Quran. Ya, semisal ada perintah sholat, yaqimunas sholat. Bagaimana caranya sholat? Kanjeng Nabi menyampaikan bahwa shollu kama ra'aitumuni usolli. Itu adalah hadis yang menjelaskan tentang bagaimana kaifiyatus sholat, bagaimana tata cara sholat sesuai dengan sholatnya kanjeng Nabi. Kemudian ayat berdasarkan riwayat atau pendapat sahabat. Di sini contohnya adalah ayat Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika Sayyidina Umar, waktu itu Sayyidina Umar istilahkan, Sayyidina Umar pernah
bertanya kepada para sahabat, apa maksud dari kita ya Nasrullah wal Fath. Di sini para sahabat juga mengalami kebingungan. Akhirnya Sayyidina Umar berinisiatif untuk menunggu kehadiran Sayyidina Ibnu Abbas, yang Sayyidina Ibnu Abbas itu mendapatkan doa kanjeng Nabi khusus tentang menjadi ahli tafsir, menjadi ahli ta'wil. Nah, ketika Sayyidina Ibnu Abbas ini datang, beliau menyampaikan bahwa qala Ibnu Abbas idza jaa nasrullahi wal fath fadzalika alamatu ajalik. Jadi yang disebut idza jaa nasrullah itu menceritakan tentang sudah dekatnya waktu wafatnya kanjeng Nabi. Maka fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah Al-Quran dijelaskan dengan pendapat tabi'in. Al-Quran dijelaskan dengan pendapat tabi'in, di mana biasanya ada tabi'in yang merupakan murid dari Ibnu Abbas, contohnya seperti Mujahid, Sa'id bin Zubair dan lain-lain, itu juga meriwayatkan. Nah, ini yang paling mudah anak-anak bisa membuka tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Di sana kita akan banyak mendapatkan hadis yang diriwayatkan dari Mujahid. Kadang Imam At-Tabari juga mengambil pendapat dari Mujahid. Ya, seperti itu. Kemudian langsung pada tafsir Birra'i. Tafsir Birra'i ini tafsir yang menggunakan ijtihad para ulama tafsir. Meskipun menggunakan ijtihad atau pendapat mufassir, nah, tapi pendapat ini tidak boleh meninggalkan kaidah tafsir bil maksur yang tadi, yaitu Al-Quran bil Quran, Al-Quran bil hadis, Al-Quran bil sahabat tabi'in. Maka kemudian ditambah lagi, kalau namanya tafsir Birra'i, ditambah seorang mufassir yang menjadi mufassir tafsir Birra'i harus memiliki pengetahuan bahasa Arab dan segala bentuk seluk bahasa Arab. Kemudian menguasai ilmu-ilmu Al-Quran, menguasai ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ilmu-ilmu Al-Quran seperti hadis, usul fikih, bahkan juga ilmu yang membahas tentang ilmu umum. Karena Quran tidak hanya membahas tentang hadis dan ilmu agama. Kadang Al-Quran juga menuntun kita kepada ilmu-ilmu umum seperti ilmu biologi. Kalau ayatnya membahas tentang proses penciptaan manusia, tentu mufassirnya harus belajar tentang ilmu biologi. Kalau Al-Qur'annya berbicara tentang ilmu sosial, ya berarti seorang mufassir harus tahu tentang hubungan interaksi sosial. Itu adalah syarat menjadi mufassir salah satunya. Kemudian berakidah yang benar, kemudian mengetahui prinsip-prinsip pokok agama Islam, kemudian mengetahui ilmu yang berhubungan dengan pokok bahasan ayat yang ditafsirkan. Jadi ketika ayatnya bahas apa, seorang mufassir harus tahu, oh ini ayatnya bahas apa, sebab nuzulnya seperti apa, kemudian munasabah dengan ayat lain seperti apa. Nah, ini penting bagi seorang mufassir, khususnya tafsir Birra'i yang akan menafsirkan Al-Quran. Maka ingat, tidak mudah menafsirkan Al-Quran, tidak mudah mengambil ayat Al-Quran. Karena apa? Karena kanjeng Nabi pernah menyampaikan bahwa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, atau man ra'a al-Qur'ana bi ra'yi nafsihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka kita perlu berhati-hati dalam menafsirkan Al-Quran. Ya, seperti itu. Nah, untuk tafsir Birra'i contohnya seperti apa, kalian bisa buka juga di tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain ini banyak mengupas tentang tafsir Birra'i ataupun apa secara sekilas. Nah, ini memang tafsir Jalalain ini difungsikan untuk pemula yang mempelajari tafsir. Maka banyak tafsir ini dibacakan di hampir seluruh pondok pesantren di tanah air. Baik anak-anak, demikian saja penjelasan saya tentang tafsir pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.